Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Balik lagi di Salam Komputer. Ini adalah komputer saya kawan. Jadi komputer saya menggunakan SSD dari WD Green ya. Nah di sini terinstall Windows 10 ya. Nah kita akan backup ya. Contoh backup partisi GPT dan partisi MBR ya ke dalam sebuah harddisk. Nah ini ada harddisk di sini. Oke kawan, jadi di video kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana caranya membackup sebuah partisi atau sebuah SSD gitu kan yang berisi Windows menjadi satu file backupan gitu kan, yang nanti di kemudian hari apabila Windows kita menjadi error, terserang virus atau sudah rusak atau mau mengganti harddisk atau SSD, jadi kita nggak usah nginstal ulang dari awal, kita cukup ambil file backupannya tadi lalu kita restore ke dalam SSD baru atau harddisk yang baru gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Minimal sebelum kita melakukan pembackupan, ada suatu aplikasi yang saya rekomendasikan untuk kalian download ya. Nama aplikasinya adalah DLCBot 2019 versi 3.6. Jadi aplikasi DLCBot ini berupa sebuah file ISO ya yang bisa kita mounting sebesar 3,27 GB. Nah, ini aplikasi ini bisa kalian download ya di Google Drive. Jadi linknya ada di deskripsi. Jadi kalau kalian mau download, kalian gak usah pusing-pusing nyari lagi, tinggal kalian download, link ada di deskripsi. Nah setelah kalian mempunyai sebuah file ISO DLCBot ini, kalian harus menginstalnya ke dalam sebuah flash disk atau card reader ya, seperti ini contohnya ya. Jadi intinya kalian harus mempersiapkan card reader ini atau flash disk ini supaya kita akan menginstal ke sini. Nah, nanti dalam penginstalan kita bisa memilih dalam mode misalnya UEFI atau misalnya mode MBR gitu kan. Nah, ini bisa untuk semua jenis BIOS. Nah, jadi kalau kita sudah mempunyai flash disk dan file ISO DLCBot-nya, langsung bisa kita install DLCBot-nya ke dalam flash disk. Jadi langsung kita colokin ya flash disk-nya ke komputer, lalu kita install. Cara menginstal gampang. Ini file ISO DLCBot-nya bisa kita klik kanan ya, lalu mount. Nah, nanti dia terbuka sebuah virtual drive seperti ini ya, nih ada file DLCBot-nya. Nah, untuk kalian pengguna Windows 10 bisa kalian langsung klik kanan mount seperti tadi. Namun jika kalian pengguna Windows 7, kalian wajib menginstal aplikasi tambahan seperti Ultra ISO atau Power ISO. Yang intinya bisa kita klik kanan di sini kalau sudah terbuka filenya ya. Lalu kita run as administrator. Nah, nanti dia akan terbuka aplikasinya seperti ini, aplikasi dasarnya. Untuk memasangnya ke dalam flash disk, di sini ada lambang kecil nih ya, seperti flash disk, bisa kita klik. Nanti dia akan lari ke dalam penginstalan. Nah, ini sudah terdetek ya. Ini ada sebuah flash disk sebesar 16 GB. Nah, kita klik di sini ya, nih gambar titik ini. Lalu untuk penginstalan mode BIOS UEFI biasanya ada beberapa motherboard atau laptop ya yang tidak support BIOS versi lama gitu kan. Jadi kalau BIOSnya tuh harus UEFI banget, kalau kalian nggak bisa ngerubahnya, kalian centang di sini nih. Ada bagian FAT32 UEFI atau NTFS 32 UEFI. Nah, kalau kalian centang di sini, itu kalian akan memformat si flash disk dalam mode penginstalan UEFI. Jadi kalau kalian untuk mode biasa aja, ini nggak usah diklik ya. Nah, ini nggak usah diklik, langsung kalian klik create boot. Nah, kalau kalian klik seperti ini ya, nanti dia akan berjalan proses penginstalan dan selesai gitu kan. Ya mungkin sekitar 5 menit atau sampai 10 menit. Oke, anggaplah ya ini penginstalannya udah selesai. Nah, kalau penginstalan sudah selesai, artinya kita bisa langsung mencolokkan flash disk ini ya, lalu running ke dalam BIOS supaya bisa masuk ke DLCBot-nya dan kita melakukan pembackupan partisi. BIOS dari motherboard H91 MSI ya. Nah, jadi BIOS motherboard ini di bagian booting modenya dia itu bisa barengan. Ada yang UEFI only, ada yang legacy plus UEFI. Nah, jadi saya mau ngasih tahu kepada kalian, sekarang kita mau masukin DLCBot secara legacy kawannya, secara MBR. Jadi kita restart dulu komputernya. Kita F11 ya, masuk di dalam pemilihan booting. Nah, di sini ada keterangan kita mau masuk ke dalam flash disk secara UEFI ya atau secara MBR nih. Jadi kita masuk aja ke sini ya. Di sini juga harddisknya kelihatan bahwa ini tuh cuman MBR ya, bukan GPT. Kita masuk. Ya, lalu kita masuk ke bagian mini Windows 10 64 bit atau 32 bit bebas ya, tergantung komputernya kuat atau enggak. Jadi kita sudah masuk ya ke dalam mini Windows 10 64 bit dari bawaan si DLCBot. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ini resolusinya nggak natif ya. Nah, ketika kita udah masuk ke dalam menu utamanya, kita masuk ke dalam backup dan restore. Nah, di sini ada banyak ya untuk aplikasi pembackupan. Kita masuk ke bagian TrueIMAX 2019.
Ya, tunggu loading sebentar. Oke, ini aplikasi TrueImage sudah terbuka ya. Nah, di sini kita pilih bagian backup. Nah, di bagian backup kita pilih disk and partition backup. Di sini kita klik. Nah, di sini partisi mana atau hard disk mana yang mau kita backup. Nah, kebetulan karena saya ingin membackup sebuah SSD saja, jadi kita klik di bagian sini nih, di satu SSD ya. Kita klik di sini di bagian disknya, lalu kita pilih next. Nah, di sini kita buat baru ya nih, create new backup archive. Lalu kita browse. Nah, di bagian browse ini kita mau nge-save di mana file backup-nya. Contoh ya, kita masuk ke bagian My Computer nih. Ini kan ada partisi banyak nih. Ada partisi C yang berisi SSD. Contoh saya mau nge-backup di bagian D, data. Partisi E, lalu kita masuk ke bagian folder Windows. Nah, di sini kita namakan ya. Nanti format filenya bentuknya .tib ya. Ini format filenya .tib. Di sini kita tulis misalnya backup Aromi SSD MBR. Oke. Nah, kalau sudah kita sudah namakan seperti ini filenya, lalu kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa next. Nah, lalu kita proses. Oke. Nah, sekarang ini sudah berjalan proses pembackupan partisi C-nya atau hard disk SSD kita yang berisi Windows 10 64 bit. Kita akan backup menjadi satu file. Gunanya apa? Gunanya itu nanti kalau Windows kita udah error, udah macam-macam, kita nggak usah install dari awal, tinggal kita ambil file backupan partisinya lagi, lalu kita timbahkan ke SSD-nya. Ya, ini by the way mungkin loadingnya sekitar 10-15 menit, kita tunggu aja. Jadi kelebihan dari backupan kita menggunakan aplikasi ini, dia itu bisa support semua jenis partisi. Kalau zaman dulu kan ada yang namanya Norton Ghost. Semua orang mungkin pasti tahu lah ya, untuk teknisi zaman dulu Norton Ghost itu kepake banget ya untuk pembackupan. Nah, jadi ini sudah jadi ya file backupannya bernama Aromi Backup SSD MBR ya. Ini yang baru saja kita backup. Lihat, size-nya bisa kalian lihat ini cuma 14,2 GB. Padahal kalau kita lihat ya di bagian My Computer, ini kan partisi C nih, mana nih C. Nah, ini Windows 10 64 bit, kita lihat nih, kita klik kanan. Nah, padahal ini penggunaannya sekitar 35 GB. Yang tadinya partisi Windows-nya hampir 35 GB, setelah di backup itu cuman sekitar 14 GB kawan. Tuh. Atau 15 GB ya. Jadi lumayan kekompres kan. Nah, sekarang kita mau merestore ya. Yang saya mau ngasih tahu nih kepada kalian cara untuk merestore-nya kan. Jadi kan kita udah nge-backup nih isi Windows SSD-nya menjadi satu file. Mungkin sebulan 2 bulan, "Bang, Windows saya error lagi nih, Bang. Windowsnya kena virus." Nggak usah nginstal ulang dari awal. Kalian cukup ingat-ingat di mana kalian naruh file backupannya. Lalu file backupannya ini akan kita timbahkan lagi ke dalam SSD yang tadi yang sudah errornya itu ya ceritanya. Nah, bagaimana untuk merestore-nya? Kita masuk lagi ke dalam TrueImage 2019 di dalam aplikasinya, lalu kita masuk ke bagian recovery. Nah, di sini di bagian recovery biasanya si sistem akan men-scan otomatis ya. Ini sebenarnya udah ketahuan nih posisi file kita. Kalau file nggak ketahuan, kita pilih di sini ya. Ini kita cari di bagian browse, di mana gitu kan. Di mana di bagian file yang kita simpan. Nah, ini by the way udah kebaca ya. Nah, ini udah kedetek filenya. Lalu kita klik nih di sini kan nih, backup Aromi SSD MBR. Ini yang baru aja kita buat tadi ya. Nah, ini kita bisa klik di sini. Lalu kita klik next. Lalu kita pilih yang di atas nih ya, recovery well disk and partition. Kita next. Nah, ini isi dalam file backup ini ada MBR dan si partisi C-nya. Kita klik bagian sini ya, di bagian luar disk. Lalu kita next. Nah, sekarang file backupannya sedang dianalisa. Oke, selesai ya. Nah, setelah file backupannya dianalisa dan menurut dia oke, sekarang file backupannya mau kita timpah di mana? Karena ini file backupan berisi Windows yang tadi kita backup dari SSD ya. Maka kita timpah lagi ke dalam SSD nih. WDC 120 GB SSD nih ya di satu. Lalu kita klik next. Nah, dia konfirmasi, pokoknya kita oke ya. Dan juga kita proses. Oke, seperti tadi mungkin menunggu sekitar 5, 10 atau 15 menit. Ya, ini udah selesai ya. Jadi lumayan lama di bagian sinkronisasinya sekitar 2 menit. Ternyata dia selesai dan minta untuk di restart. Ini sekarang kita restart ya. Ini flashdisknya udah kita cabut ya. Pantesan muter-muter di situ baik. Nah, ini sekarang kondisinya kita restart ya. Jadi nanti bisa kalian lihat
di bagian Windowsnya. Ini sudah selesai ya penrestoran partisinya ya dari SSD. Nah ini sudah selesai restart tuh ya, jamnya juga masih sama. Nah jadi se-error apapun Windows kalian ya, kalau kalian punya file backupannya, nanti bisa balik lagi ke kondisi dimana kondisi pertama kali kalian membackup Windowsnya gitu. Jadi kalian gak usah takut ngoprek-ngoprek komputer gitu kan. Kalau error tinggal di restore lagi. Oke kawan, jadi di depan saya sudah ada Windows 10 64 bit. Nah Windows 10 ini sudah terinstall beberapa software dasar kawan. Bisa kalian lihat ya di sebelah kanan. Nah kalau kalian lihat di sebelah kiri, ini saya nginstal dengan metode GPT UEFI kawan. Jadi di sini kan ada nih tulisan nih di disk manager, disk 0 120 GB. Ini adalah SSD saya kawan. SSD ini kan terinstall secara GPT ya, GPT UEFI. Jadi partisinya jadi pecah 3 seperti ini. Nah, sekarang kita mau melakukan pembackupan. Jadi si partisi SSD ini akan kita backup menjadi sebuah file. Nah, file itu akan kita simpan. Jadi suatu saat sebulan, 2 bulan, 3 bulan komputer kita, Windows kita error karena kita oprek-aprek itu Windowsnya, kita oprek-oprek, kita nggak usah install ulang dari awal. Tinggal kita cari di mana file backupannya tadi, lalu kita restore, kita timpa ke si SSD GPT ini gitu kan. Oke ya, jadi mungkin segitu aja dulu, langsung aja kita praktekkan. Kita F11 ya. Nah ini terbaca seperti ini ya nih. Jadi si flash disknya kalau secara UEFI itu terbaca seperti ini, dan si Windowsnya terbaca seperti ini. Dan kita masuk ke bagian flash disknya. Ya, di dalam flash disknya kita sudah masuk ke bagian DLC Boot 2019. Kita pilih di bagian mini Windows 10 ya. Nah di sini ada banyak pilihan. Kita pilih yang mini Windows 10 64 bit, bukan yang setupnya ya. Jadi yang setupnya itu biasanya digunakan untuk merapikan troubleshooting ya. Kalau Windows kita nggak masuk segala macam, itu bisa di situ. Oke kawan, jadi kita udah masuk ya ke dalam mini Windows 64 bit ya dari DLC Boot 2019 ini. Bisa kalian lihat, ketika kita masuk ke dengan secara UEFI, ini gambar yang di desktop ini jadi lebih natif gitu kan, nggak bopeng seperti yang tadi gitu kan. Nah sekarang langsung aja ya kita mulai ya. Kita masuk ke bagian backup dan restore. Kita masuk ke bagian TrueIMAX 2019. Ya, dia akan membuka aplikasi TrueIMAX 2019. Kita deketin dulu ya. Nah di sini untuk membackupnya kita masuk ke bagian backup. Terus kita pilih di bagian disk partition backup. Oke. Nah di sini jadi di sini tuh kita bisa memilih ya. Kita bisa memilih hanya membackup partisinya saja seperti di Norton Ghost, atau kita bisa membackup secara disk keseluruhan. Contoh di satu ini kan SSD ya, atau misalnya ini hard disk atau segala macam ya. Jadi kalian mungkin paham kalau kita nge-backupnya cuma di bagian disk aja. Artinya semua partisi yang di dalam disk ini, di dalam UEFI ini akan terbackup menjadi satu file. Lalu kita next. Ya, di sini kalau sudah di next, bentar gelap ya. Lalu kita pilih browse. Nah di sini kita mau nge-save di mana ya file backupannya. Contoh kita masuk ke bagian My Computer, kita masuk ke bagian partisi data, kita masuk ke sini folder ini. Nah di sini kita namakan ya file backupannya, jangan My Backup. File backupannya misalnya backup Aromi SSD GPT. Nah seperti ini ya. Jadi oke ya. Nah kalau sudah dinamakan, lalu kita next, kita proses. Nah, jadi sekarang sedang proses pembackupan. Jadi yang tadinya sebuah partisi GPT yang berisi beberapa partisi ya. Jadi sebuah SSD GPT yang berisi beberapa partisi kan, yang terinstall secara UEFI, sedang kita backup menjadi sebuah file. Yang nanti file tersebut akan kita simpan, suatu saat Windows kita error, kita bisa merestore-nya lagi. Ya, ini sudah hampir selesai ya proses pembackupannya. Mungkin sekitar 5 menit. Lalu oke. Sekarang bisa kita lihat ya file backupannya tadi di mana. Tadi kita taruh di bagian data, masuk di bagian Windows. Nah ini backup Aromi SSD GPT full. Nah ini full, ini penambahan dari dia ya. Sekarang kita mau coba untuk merestore-nya kawan. Langsung aja kita mulai ya. Nah sekarang kita masuk lagi ke bagian sini ya, di bagian home. Kita masuk ke bagian recovery. Nah di sini kita pilih bagian disk recovery. Nah di sini mungkin ada beberapa ya file-file yang udah dibaca sama dia gitu kan. Kalau file yang nggak kebaca, kita cari tadi di mana naruhnya gitu kan, di mana lalu kita oke gitu kan. Nah karena ini udah kebaca ya, kalau belum kebaca pilih di sini. Karena ini udah kebaca,
Kita pilih di sini nih, backup Arome SSD GPT yang tadi, kita next. Lalu kita recover ya, kita next. Nah, di sini itu dia ngasih tahu di dalam file backupannya itu terisi beberapa partisi gitu kan. Nah, ini kita next lagi. Sekarang dia sedang membaca ya, menganalisa isi dari si file backupannya tadi. Selesai menganalisa, di sini ada 3 pilihan ya. Selesai menganalisa, sekarang kita dikasih pilihan ya. Kita mau nimpahnya kemana? Nah, kita akan nimpahnya lagi ke dalam SSD yang tadi. Nah, ini kebetulan SSD-nya di bagian disk pertama ya, di 1 tuh, 120 GB. Lalu kita klik, lalu kita next. Nah, ini konfirmasi, kita oke ya. Nah, lalu kita akan proses. Nah, sekarang sudah di recovery atau sudah di restore. Ya, ini proses penrestorannya udah selesai ya. Sekarang dia minta restart. Jadi tadi filenya udah kita recovery ya, sudah kita restore. Lalu flash disknya kita cabut. Ini flash disk kita cabut. Dia nge-restart lagi ya. Ini akan masuk ke dalam SSD tuh, lihat tuh. Jadi muter di sini ya. Ini SSD-nya sudah terinstall Windows 10 64 bit dalam mode GPT UEFI. Nah, itu PC-nya ya. Ini karena gelap kali nih tuh. Harus manual banget nih untuk pencahayaan gara-gara tadi. Ya, ini keyboard, mouse, monitor. Nah, dia masuk lagi ke dalam Windows. Skip aja. Nah, jadi ini ke posisi semula tuh ya. Nah, jadi tujuan saya untuk memberikan tutorial seperti ini adalah buat kalian yang sering Windows-nya error, kena virus, atau kalian suka ngoprek-ngaprek Windows, gitu kan, lalu error, kita nggak usah install ulang. Kita bisa merestore partisi tadi ya, file backupan partisi tadi. Jadi Windows-nya kalau ditimpah lagi akan kembali ke posisi pertama kali kita membuat backupannya. Jadi kalau udah error, udah banyak aplikasi, udah banyak virus, kita tinggal timpah aja lagi. Jadi balik lagi, mantul kan?